Jumpa lagi subscribers yang berbahagia. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari subscribers, pertanyaan khusus pada saya, dan saya kira ini hal yang baik ya untuk saya jawab untuk menambah wawasan kita semua. Pertanyaannya sangat sederhana. Pertanyaan begini, apakah perjanjian sudah dibuat secara sah itu Pak bisa dibatalkan sepihak? Itu pertanyaannya. Jadi begini, sebelum saya jawab, kita perlu tahu dulu bahwa perjanjian itu kalau namanya sah secara hukum, mengikat kedua belah pihak itu pasti memenuhi unsur dari ketentuan pasal 1320 yungto pasal 1338 KUH Perdata. Ya, di situ disebutkan bahwa kedua belah pihak itu harus cakap, harus punya punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, objeknya tertentu, dan objek itu memiliki kausa yang halal, artinya objeknya itu tidak dari kejahatan seperti itu. Terus disambung dengan pasal 1338 disebutkan di situ bahwa itu akan menjadi undang-undang bagi para pihak, artinya mengikat bagi para pihak menjadi undang-undang. Jadi masing-masing pihak itu tunduk dan taat. Apabila salah satu pihak itu melaksanakan dengan etikat buruk, itu akan menjadi perbuatan melawan hukum ataupun wan prestasi, ya, bisa juga seperti itu. Saya tidak akan bahas masalah itu. Tapi pertanyaannya itu yang menukik kepada saya itu adalah apakah bisa dibatalkan. Jadi begini, perjanjian yang sah itu sama sekali tidak bisa dibatalkan sepihak oleh salah satu pihak. Dia harus dalam kondisi pertama, putusnya satu perjanjian itu secara sah, artinya hubungan hukum itu terputus hanya dalam 5 kondisi. Pertama, satu yang disebut adanya putusan yang mulia ataupun hakim, itu pasti putus itu. Yang kedua, adanya misalnya musnahnya objek yang diperjanjikan. Saya kasih contoh yang konkret saja, misalnya kalau kita jual rumah di tepi pantai, datang tsunami terus pantainya itu hilang, ya, hilang, tidak seperti garis pantai itu lagi, rumahnya itu hilang gitu loh dan tidak kembali lagi. Nah, itu namanya objeknya hilang. Kalau di situ disebut dengan force majeure, ataupun juga hal-hal yang bersifat di luar kekuasaan manusia, itu putus. Yang ketiga, adanya kedaluarsa. Kedaluarsa itu artinya diperjanjikan setahun, sudah lewat setahun, yang otomatis akan seperti halnya kita tahu bahwa itu perjanjian sudah tidak bisa lagi berlangsung ataupun juga perjanjian sudah putus seperti itu. Yang keempat yang kita tahu ada namanya kesepakatan dari para pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan, ya, ataupun menyelesaikan ini, dia sepakat tidak mau melanjutkan. Nah, ini akan menjadi satu hal yang putusnya juga perjanjian seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada juga yang disebut dengan prestasi selesai. Contoh, jual beli mobil sudah diserahkan, sudah dibayar, selesai gitu. Jadi hanya 5 hal tersebut saja yang bisa menyebabkan putusnya satu perjanjian. Di luar itu tidak bisa. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan, terkhusus bagi yang bertanya, subscribers yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua. Kita tetap bekerja, jaga kesehatan, dan sukses.